Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tata cara wudhu yang benar. Dan jangan lupa di akhir tayangan ada tugas untuk anak-anakku. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Mengapa sebelum salat harus wudhu terlebih dahulu? Wudhu adalah membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu berguna untuk menghilangkan hadas kecil. Berikut kita akan laksanakan tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Sebelum melaksanakan sholat, wajib berwudu terlebih dahulu. Wudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Berikut tata cara berwudu. Pertama, niat berwudu untuk melaksanakan salat karena Allah. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatil asghari fardun lillahi ta'ala. Kedua, membaca basmalah sebelum memulai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan sebelum yang kiri. Keempat, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci muka sebanyak 3 kali. Keenam, mencuci lengan dimulai dari pergelangan tangan sampai siku. Dimulai dari yang kanan sebelum yang kiri sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap kepala dan diteruskan ke kedua telinga cukup 1 kali. Kedelapan, mencuci kedua kaki dimulai dari kanan lalu yang kiri sebanyak 3 kali. Terakhir, membaca doa sesudah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. 1. Syarat sah wudhu. A. Beragama Islam. B. Balik dan berakal sehat atau mumayyiz. C. Tidak berhadas besar. D. Menggunakan air suci dan menyucikan. Dan E.
Tidak ada yang menghalangi sampainya air wudhu ke kulit, seperti topeng, masker, kain, dan lain-lain. Berikut macam-macam air yang suci dan menyucikan. A. Air hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit. Hujan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyirami tanah dan tumbuhan. Airnya bersih dan suci serta mensucikan. Air hujan dapat digunakan untuk berwudu. B. Air sungai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan sungai dengan air yang suci dan jernih. Jangan mengotori sungai dengan sampah dan limbah karena mengakibatkan sungai tersebut menjadi kotor. Air sungai juga dapat digunakan untuk berwudu. C. Air laut. Aliran sungai bermuara atau berhenti di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laut sebagai tempat hidup hewan dan ikan. Air laut juga dapat digunakan untuk berwudu. D. Air sumur. Air sumur adalah air dari dalam tanah atau disebut juga dengan air tanah. Airnya bersih, suci, dan jernih. Air sumur juga dapat digunakan untuk berwudu. E. Air terjun. Air terjun adalah aliran air yang mengalir deras dari ketinggian di pegunungan. Airnya segar, bersih, suci, dan dapat menyucikan. Air terjun dapat digunakan untuk berwudu. Tidak dibenarkan menggunakan air kelapa, air teh, air kopi, sirup, dan sejenisnya walaupun suci, karena tidak dapat mensucikan. Selanjutnya, rukun wudu. Pertama, niat. Sebelum berwudu, wajib berniat wudu untuk salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam, tertib atau berurutan. Artinya, tidak boleh selang-seling. Contoh, tidak boleh mencuci kaki terlebih dahulu, lalu mencuci muka, karena itu tidak tertib. 3. Sunnah wudu. A. Membaca basmalah di awal wudu. B. Membasuh kedua pergelangan tangan. C. Berkumur-kumur. D. Menghirup air ke hidung atau istinsyaq. E. Bersiwak atau menggosok gigi. F. Mengusap telinga. G. Membasuh anggota wudu 3 kali. H. Mendahulukan anggota wudu sebelah kanan. I. Membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. J. Berdoa setelah wudu. 4. Lafal niat wudu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. 5. Lafal doa setelah wudu.
hal-hal yang membatalkan wudhu. Tahukah kamu apa saja yang dapat membatalkan wudhu? Mari kita pelajari hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut. 1. Buang angin atau kentut. 2. Buang air kecil atau buang air besar. 3. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. 4. Tidur berbaring, pingsan, mabuk atau gila. Dan 5. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menurut sebagian besar ulama. Demikian tata cara berwudu. Semoga bermanfaat. Berikut tugas untuk anak-anakku. 1. Tuliskan dan hafalkan niat sebelum berwudu yang ada pada buku di halaman 46. 2. Tuliskan dan hafalkan doa sesudah berwudu yang ada pada buku di halaman 46. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.